Wang Dong menjelaskan masalah kemarin, dan juga masalah Huo Yuhao menjadi murid Fan Yu yang terakhir, kepada Tang Ya dan Bei Bei. Namun, ia memutuskan untuk menjaga masalah Huo Yuhao menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa sebagai pertimbangan. Setelah semua, Departemen Jiwa Marshall dapat segera menarik perawatan murid inti sementaranya jika mereka ingin mengetahuinya. Setelah mereka selesai mendengarkan Wang Dong, Tang Ya dan Bei Bei saling memandang. Bei Bei tersenyum pahit. Aku tidak berpikir bahwa kerja keras kami selama bertahun-tahun bahkan tidak akan sama dengan 3 bulan saudara junior kami. Tampaknya Guru Fan Yu telah benar-benar menerimanya sebagai murid. Xiao Ya, mungkin tanggung jawab untuk menghidupkan kembali sekte Tang kita akan jatuh ke pundak adik lelaki junior kita. Tang Ya mengangguk, agak lega. Tidak apa-apa. Awalnya aku tidak terlalu berbakat dalam menciptakan alat jiwa, jadi aku tidak akan benar-benar dapat mencapai banyak hal, bahkan jika aku melanjutkan. Akan lebih baik jika aku fokus pada senjata tersembunyi tradisional sekte Tang kita. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, Wang Dong bertanya, "Kakak senior, Guru Xiao Ya, apa yang kalian bicarakan?" Bei Bei berkata, "Baik naik turunnya sekte Tang kami adalah karena senjata tersembunyi kami. Sejak pengembangan alat jiwa berkecepatan tinggi dimulai, Tang Se kami mulai menurun secara bergantian. Karena itu, kami kehilangan banyak penghasilan." Setelah memikirkannya, Tang Ya dan aku menyadari bahwa satu-satunya kesempatan yang kita miliki untuk merevitalisasi sekte Tang adalah menggabungkan senjata tersembunyi kita dengan alat jiwa modern. Karena itu, kami berdua memasuki Departemen Alat Jiwa. Namun, aku adalah murid inti dari Departemen Jiwa Marshall, sementara kelas aku di Departemen Alat Jiwa semuanya pilihan. Saat ini, aku hanya seorang insinyur jiwa kelas 1. Xiao Ya dapat menghabiskan lebih banyak waktunya di sana, tetapi kepribadiannya membuatnya sulit baginya untuk fokus saat dia belajar dan meneliti. Dia hanya insinyur jiwa kelas 2 saat ini, dan akan sulit baginya untuk maju ke insinyur jiwa kelas 3. Tang Ya menyela, tapi Guru Fan Yu berbeda. Guru Fan Yu adalah jenius nomor 1 dari Departemen Alat Jiwa, karena ia adalah salah satu dari sedikit insinyur jiwa kelas 8 yang jarang terlihat di seluruh benua. Dia nomor 2 setelah 2 dekan Departemen Alat Jiwa, dan dia diterima secara luas sebagai satu-satunya orang di seluruh sejarah akademi kita yang mampu menjadi insinyur jiwa kelas 9. Dia juga kandidat saat ini untuk menggantikan dekan. Intinya, jika kamu bisa menjadi muridnya, kamu pada dasarnya telah memasuki lingkaran dalam Departemen Alat Jiwa. Kamu tidak hanya akan menerima pendidikan terbaik, kamu juga akan mendapatkan dukungan menyeluruh dari Departemen Alat Jiwa. Yu Hao kecil benar-benar mampu. Tanpa disadari dia telah melakukan sesuatu yang kita dambakan. Bei Bei, kupikir kita bisa mengajari Yu Hao pemisahan senjata tersembunyi Yu Hao. Bei Bei sedikit mengangguk. Adik junior kita belum lama berada di akademi, tapi dia jelas jauh lebih tenang dan lebih rajin daripada teman-temannya. Kepribadiannya hangat namun keras kepala, sementara cincin jiwa pertamanya baru 10 tahun. Namun, jika dia dapat sepenuhnya berkembang di Departemen Alat Jiwa, dia pasti akan memainkan peran penting dalam kebangkitan sekte Tang kita. Tang Ya menyela, sekte Tang sudah jatuh ke titik ini di generasi kita. Jika tidak berkembang lebih jauh, itu mungkin benar-benar berakhir. Jika itu terjadi, bagaimana kita akan menghadapi leluhur kita? Wang Dong, karena Yu Hao pergi ke Departemen Alat Jiwa malam ini, kamu harus mengikuti aku dan mulai belajar teknik rahasia sekte Tang kami. Begitu aku mengajarinya prinsip utama dan teknik kultivasi senjata tersembunyi kami besok, studinya akan meningkat pesat. Wang Dong memandang ke arah Tang Ya dan Bei Bei dengan ekspresi agak tak berdaya di wajahnya. Dia berpikir dalam hati, aku bukan lebah kecil yang bekerja keras seperti Huo Yuhao. Aku dipaksa untuk bekerja keras. Ketika dia menyadari bahwa dia akan terseret ke dalam kultivasi semalaman dengan Huo Yuhao, tanpa tidur, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Hari berikutnya, para guru dari Departemen Jiwa Marshall diberitahu bahwa siswa tahun pertama Dai Hua Bin, Julu, Huang Chutian, dan Wu Feng akan dipindahkan ke kelas 2 untuk melanjutkan studi mereka. Mereka tidak diragukan lagi telah mengajukan beberapa permohonan. Namun, Akademi Shrek tetap menjadi Akademi Shrek. Terlepas dari identitas kamu, semua orang akan diperlakukan sama saat belajar di sini. Akademi pertama-tama dan terutama akan menghormati keputusan gurunya, belum lagi bagaimana Guru Wang Yan menjelaskan situasinya. Beberapa siswa telah dikeluarkan dari kelas 1, tetapi mereka masih tetap di akademi. Selain itu, murid inti ini sombong karena bakat mereka yang luar biasa. Jadi menderita kemunduran seperti ini tidak selalu merupakan hal yang buruk. Setelah kejadian ini,
suasana di dalam kelas 1 berubah menjadi suasana yang agak gelisah. Meskipun mereka tidak gemetar saat mereka melihat Yoi, tidak ada yang berani menentang apa yang dia katakan. Ketika dia melihat ini, Wang yang tidak punya pilihan selain menghormatinya. Setelah keributan seperti itu, suasana belajar di kelas 1 segera berubah menjadi yang terbaik yang pernah dilihatnya di antara semua kelas yang dia ajarkan. Sebagian besar kehidupan siswa di akademi menjadi lebih tenang setelah ini, tetapi ini hanya berlaku untuk sebagian besar siswa. Bagi lebah kecil yang rajin, seperti Huo Yuhao, hidupnya dipenuhi dengan semangat setiap hari. Tentu, hanya dia sendiri yang merasa penuh semangat. Menurut pendapat Wang Dong, dia bisa dibilang seorang pria yang terbuat dari besi. Segera setelah dia bangun di pagi hari untuk melatih Purple Demon Eyes-nya, itu akan menandai awal dari hari yang intens dan memuaskan lainnya. Bagi Huo Yuhao, kelasnya di Departemen Jiwa Bela Diri pada siang hari sebenarnya adalah hal-hal termudah yang dia lakukan pada siang hari, karena dia hanya perlu menggunakan otaknya. Di bawah bimbingan gurunya, ia belajar taktik, teknik kultivasi, teknik kombinasi, dan segala macam hal lain yang digunakan oleh guru jiwa. Dia bahkan tidak menyia-nyiakan waktu luangnya selama sore hari. Begitu dia selesai makan siang, dia akan menyeret Wang Dong ke dalam kultivasi bersamanya untuk jangka waktu tertentu. Hal ini tidak hanya meningkatkan energi yang tersedia pada siang hari, tetapi juga meningkatkan kultivasinya. Ini menyebabkan Wang Dong merasa bahwa meneliti kekuatan Hao Dong bersama Huo Yuhao benar-benar kesalahan. Dia bahkan tidak perlu ingat untuk berkultivasi, karena dulu sudah waktunya, Huo Yuhao akan menyeretnya untuk mulai berkultivasi. Karena ini, Wang Dong yang biasanya malas dipaksa untuk mulai bekerja dengan rajin, pada gilirannya menyebabkan kekuatan jiwanya meningkat pada kecepatan yang relatif cepat. Begitu sekolah berakhir, Huo Yuhao akan bergegas ke Departemen Alat Jiwa untuk mempelajari alat jiwa dengan Fan Yu. 4 jam yang dia habiskan di sana setiap malam adalah, baginya, periode yang paling melelahkan dalam sehari. Cara mengajar Fan Yu sangat ketat, dan standar yang dia pegang untuk murid terakhirnya sangat tinggi sehingga tidak ada duanya, bahkan di Akademi Shrek. Ketika Hichaito telah melewati tahap pertama yang saat ini dilalui Huo Yuhao, dia menderita kesulitan yang tak terhitung. Namun, Fan Yu heran dengan fakta bahwa Huo Yuhao tampaknya bola karet yang diisi dengan elastisitas. Tidak peduli seberapa keras dia mendorongnya, dia selalu bangkit kembali. Tidak hanya dia menyelesaikan tugas yang diberikan Fan Yu dengan sangat baik, dia bahkan teliti sampai-sampai tidak ada kekurangan dalam pekerjaannya sama sekali. Terkadang, Fan Yu bahkan berpikir bahwa Huo Yuhao adalah orang yang terlalu keras pada dirinya sendiri. Namun, pada akhirnya, Huo Yuhao masih berhasil menyelesaikan setiap tugasnya dengan hati-hati tanpa keluhan. Bahkan ketika dia kelelahan sampai-sampai dia bahkan tidak bisa kembali ke kamarnya, dia tidak menggerutu sama sekali. Ada banyak waktu ketika Fan Yu secara pribadi mengirimnya kembali, tetapi bahkan ketika itu terjadi, dia tidak mau tidur. Sebaliknya, dia meminta Wang Dong membantunya ke posisi bersila untuk berkultivasi. Dari teknik rahasia Tang Sekte yang terkait dengan senjata tersembunyi, yang pertama yang digunakan Huo Yuhao adalah teknik penempaan, teknik palu pemecah angin yang kacau. Teknik ini meminjam kekuatan yang dihasilkan oleh tubuh bagian bawahnya untuk menggerakkan palu yang dia pegang dengan tubuh bagian atasnya, menyebabkan setiap serangan dengan palu terus meningkat dalam kekuatan. Tidak hanya menghemat energi, bahkan berhasil meningkatkan kualitas penempaannya. Itu adalah teknik rahasia yang tidak pernah diteruskan oleh sekte Tang. Huo Yuhao sepenuhnya mengandalkan intuisinya sendiri untuk belajar dan memanfaatkan teknik palu pemisah angin chaotic. Meskipun dia terus-menerus mengaktifkan tangan giok misterius, lepu mulai muncul di telapak tangannya, dan selapis daging dikeraskan dari telapak tangannya saat mereka membentuk kapalan. Kapalan itu kemudian dihilangkan, membentuk kapalan baru. Namun, dia tidak mengendur selama 1 hari, juga tidak menggerutu. Sebaliknya, ia senang melakukannya, dengan tekun bekerja keras, seperti seorang Iron Man sejati. Setelah 3 bulan, Huo Yuhao mampu menyatukan 18 serangan palu berturut-turut menggunakan teknik palu pemecah angin chaotic, dan setelah 5 bulan, telah meningkat menjadi 36 serangan berturut-turut. Ranah tertinggi yang bisa dijangkau seseorang dengan teknik palu pemecah angin chaotic hanya 81 serangan berurutan. Tetapi pada saat dia bisa menghubungkan 36 serangan bersama, dia sudah melewati tahap pertama penciptaan alat jiwa. Dengan kata-kata Fan Yu sendiri, siswa telah melampaui tuannya. Hichaito membutuhkan waktu 1 tahun penuh untuk melewati tahap ini. Namun Huo Yuhao hanya membutuhkan waktu 5 bulan. Memang, teknik palu pemisah angin chaotic dari Tang Sekte telah memainkan peran yang layak dalam hal ini, tetapi keuletan Huo Yuhao yang tak kenal takut menjadi alasan utama. Dalam sekejap mata, musim gugur telah berakhir, dan musim dingin telah tiba.
Dan setelah itu, musim dingin berakhir, dan musim semi tiba. Pada titik ini, 8 bulan telah berlalu sejak awal studi Huo Yuhao di Departemen Alat Jiwa. Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao, serta Dai Huabin dan Julu, telah mencapai akhir tahun pertama mereka di Akademi Shrek. Setelah ini, mereka punya waktu liburan. Setiap tahun, Shrek Academy akan memiliki liburan selama sebulan. Bulan ini tentu saja tidak dimaksudkan untuk siswa untuk bersantai dan berkeliling selama. Sebaliknya, itu dimaksudkan bagi mereka untuk sepenuhnya mencerna hal-hal yang telah mereka pelajari selama 11 bulan terakhir, dan bagi mereka untuk terus berkultivasi. Setelah masa istirahat 1 bulan ini, mereka harus menjalani tes kemajuan mereka. Siswa yang tidak bisa lulus ujian kemajuan mereka akan langsung dikeluarkan. Karena itu, masa liburan cenderung menjadi waktu yang paling melelahkan dan sibuk bagi sebagian besar siswa. Siapa yang berani benar-benar bersantai dan beristirahat selama masa seperti ini? Di dalam laboratorium area pengujian jiwa alat 12. Fan Yu dan He Chaito sama-sama berdiri di samping Huo Yuhao, yang saat ini sedang mengerjakan meja logam besar, mengawasinya dengan sangat pelan. Fan Yu telah menggenggam tangannya di belakang punggungnya, tapi dia memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan Huo Yuhao dengan penuh perhatian. Di sisi lain, He Chaito mengepalkan tinjunya dengan erat, jelas agak gugup. Huo Yuhao saat ini duduk di depan meja logam, dan memegang sepotong logam heksagonal yang kira-kira seukuran kenari di tangan kirinya. Tangan kanannya mencengkeram pisau tipis dan ramping, yang dia gunakan untuk dengan hati-hati mengukir tulisan pada selembar logam. Gerakannya sangat lambat, tapi tangannya sama stabilnya. Setiap gerakan yang dia lakukan dengan pisaunya dibuat dengan sangat jelas. Sepotong logam berwarna emas kebiruan, dan melepaskan aura yang agak aneh. Saat Huo Yuhao terus mengukir dengan pisaunya, pola rumit mulai muncul secara bertahap di atasnya. Murid Huo Yuhao bersinar dengan kilau emas pucat, dan meskipun dia telah fokus untuk jangka waktu yang lama, dia belum pernah berkedip. Waktu berlalu detik demi detik, tetapi tubuhnya tetap tidak bergerak, seperti patung. Hanya jari-jarinya, yang mengendalikan bilah pahatan kecil, perlahan bergerak di samping bimbingan kekuatan jiwanya. Temponya tidak goyah sedikit pun. Cahaya bersemangat perlahan-lahan mulai muncul di mata He Chaito, dan cahaya aneh muncul di mata Fan Yu. Bahkan tangannya yang tergenggam tidak bisa membantu tetapi perlahan berubah menjadi tinju. Akhirnya, Huo Yuhao perlahan mengukir satu potongan terakhir, menyelesaikan ukiran sangat kecil pada potongan logam. Setelah itu, dia akhirnya berhenti. Cahaya keemasan di matanya perlahan memudar, dan jejak kelelahan muncul di wajahnya. Namun, senyum cemerlang sudah muncul di wajahnya saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Fan Yu dan He Chaito. Guru, kakak, aku sudah berhasil. Mulai sekarang, aku harus menjadi insinyur jiwa kelas 15, kan? He Chaito memandang ke arahnya dengan tatapan kosong di matanya. Yuhao, kamu benar-benar berhasil? Huo Yuhao dengan hati-hati mengangkat potongan logam dengan tangan kanannya, dan sedikit jejak kekuatan jiwa perlahan mengalir ke dalamnya. Segera, potongan logam bersinar dengan cahaya biru jernih, menyebabkan cahaya lembut halo yang semula harus berubah menjadi pilar setinggi 1 kaki yang naik ke udara. Lingkaran cahaya biru itu lurus namun kokoh, dan tidak memiliki tanda-tanda berkedip. Di sisi lain, potongan logam itu sendiri bersinar dengan cahaya biru yang menembus. Bagus. Fan Yu akhirnya berkata. Dari kegembiraan di wajahnya, orang bisa tahu bahwa emosinya telah bangkit. Yuhao, anak yang baik. Kamu bukan hanya insinyur jiwa kelas 15. Kultivasi kamu belum mencapai level yang disyaratkan, tetapi selain itu, aku dapat memberitahu kamu bahwa kamu telah menjadi insinyur jiwa kelas 2 yang matang sepenuhnya. Kamu memiliki bakat luar biasa yang bahkan tidak bisa diharapkan oleh orang awam, dan kamu adalah pekerja keras yang tak tertandingi. Tidak ada kebetulan dalam kesuksesan kamu. Ini adalah upahmu untuk kerja keras selama 8 bulan yang kamu alami. He Chaito bersorak, lalu menerkam ke arah Huo Yuhao. Setelah memegangnya, dia melemparkannya ke udara. Wajah Huo Yuhao dipenuhi dengan kebahagiaan, tetapi dia mengerutkan bibirnya dengan erat. Benar, potongan logam kecil yang baru saja diukirnya adalah inti dari alat jiwa kelas 2. Dia telah menyelesaikan dasar-dasar penempaan setelah kerja keras selama 5 bulan, kemudian membutuhkan waktu 1 bulan lagi untuk belajar mencetak, mengering, dan memoles, serta prosedur lain yang diperlukan. Setelah itu, dia akhirnya mulai belajar cara mengukir susunan formasi. Ini juga merupakan langkah paling penting dalam menciptakan alat jiwa.
Jika kecepatan belajar Huo Yuhao sebelumnya dapat digambarkan sebagai cepat, alasan utama di balik itu adalah karena kerja keras dan ketekunannya. Namun, dia mulai mengungkapkan kejeniusannya yang sebenarnya dalam menciptakan alat jiwa setelah dia mulai belajar cara mengukir susunan formasi. Huo Yuhao jauh lebih tenang daripada teman-temannya, dan juga memiliki keunggulan bawaan dibandingkan dengan yang lain, mata rohnya. Dengan mengandalkan mata setan ungu bersama mata rohnya, ketajaman visualnya beberapa kali lebih besar dari orang biasa. Lebih sering daripada tidak, siswa akan gagal saat mengukir susunan formasi karena kesalahan sangat kecil yang mereka buat. Namun, situasi seperti ini hampir tidak pernah terjadi dengan Huo Yuhao. Deteksi spiritualnya dapat menciptakan bentuk 3 dimensi yang jelas dari inti logam dalam benaknya. Karena itu, ia pada dasarnya tidak akan pernah melakukan kesalahan, terlepas dari seberapa dalam ia harus memotong, atau berapa banyak luka yang harus ia buat. Ini, dikombinasikan dengan keseriusan Huo Yuhao, membuatnya hanya perlu 1 bulan untuk menyelesaikan ukiran susunan formasi pertamanya sejak dia mulai menghafalnya dari teori dan mempraktikannya. Dengan kata lain, Huo Yuhao membutuhkan waktu 7 bulan untuk secara resmi menjadi insinyur jiwa kelas 1. Pada saat itu, Fan Yu telah memberitahunya bahwa, meskipun dia tidak jelas apa catatan di Kekaisaran Sanmun, Huo Yuhao jelas merupakan orang tercepat yang menjadi insinyur jiwa kelas 1 di semua jiwa surgawi, Douling, dan kerajaan Star Luo. Hichaito yang membutuhkan waktu 1 tahun 4 bulan untuk melakukan ini sudah dianggap menakjubkan oleh Fan Yu. Tetapi Huo Yuhao hanya membutuhkan setengahnya. Huo Yuhao sangat berkonsentrasi pada studi dan praktiknya. Menurut pendapat Fan Yu, dia sepertinya tidak tahu arti, kering dan kusam, sama sekali. Bahkan jika itu adalah susunan formasi kelas 1 yang sama persis, dia akan mengukir beberapa ratus dari mereka ke sepotong logam biasa dengan penuh semangat. Setelah 1 bulan lagi, Huo Yuhao telah berusaha untuk mengukir susunan formasi kelas 2 ke inti yang benar. Dan dia berhasil, dia benar-benar berhasil. Meskipun Fan Yu sudah meramalkannya sampai batas tertentu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat muridnya benar-benar berhasil di depannya. Guru yang kuat sulit ditemukan, tetapi siswa yang berbakat sama sulitnya, jika tidak sulit ditemukan. Itu tidak menyebutkan murid berbakat yang juga bersedia memberi 200%. Fan Yu adalah guru yang sangat keras, tetapi bahkan dia tidak dapat menemukan kesalahan tunggal dengan Huo Yuhao. Harus diketahui bahwa susunan formasi kelas 2 setidaknya 3 kali lebih rumit daripada susunan formasi kelas 1. Selain itu, persyaratan untuk penggunaan kekuatan jiwa sangat tinggi. Keberhasilan Huo Yuhao tidak memiliki unsur keberuntungan sama sekali. Dia benar-benar mengendalikan segalanya dengan sempurna. Setelah Fan Yu melambai ke arah Hichaito, dia akhirnya membiarkan Huo Yuhao pergi. Fan Yu tidak bisa menahan rasa bangga ketika dia melihat murid-muridnya yang senang. Huo Yuhao baru saja melewati ulang tahun ke-12, dan sekarang setengah kepala lebih tinggi daripada ketika dia memasuki akademi. Makanan peringkat teratas yang dia terima dari Departemen Jiwa Bela Diri telah memberinya nutrisi lebih dari cukup. Dikombinasikan dengan 5 bulan pelatihan penempaan dan tingkat aktivitas yang luar biasa, tubuh Huo Yuhao menjadi jauh lebih kuat. Meskipun otot-ototnya tidak setinggi otot Hichaito, dia masih terlihat relatif kasar. Garis-garis yang ditarik oleh otot-ototnya jelas, tetapi mereka dipenuhi dengan fleksibilitas. Jika dia melepas pakaiannya, dia akan terlihat seperti macan tutul kecil yang siap menerkam. Pandangannya juga menjadi lebih tenang dan lebih tegas, sementara punggungnya lurus saat dia berdiri di sana. Fan Yu memberi isyarat kepada 2 muridnya. Kalian bisa duduk. Yuhao, beri aku inti lengkapmu. Ini adalah alat jiwa kelas 2 pertama yang kamu buat, jadi aku akan membantu kamu dengan membuat kulit luar dan dalam sebagai hadiah kelulusan untuk kamu. Terima kasih guru. Huo Yuhao tidak menolak saat dia menjawab sambil tersenyum, lalu menyerahkan intinya kepada Fan Yu. Fan Yu melanjutkan, liburan akan segera dimulai. Apa yang kalian pikirkan? Hichaito tersenyum dengan cara yang konyol. Guru, aku seorang yatim piatu, jadi aku hanya akan tinggal di akademi dan melanjutkan pelatihan. Adik laki-laki aku yang kecil membaik terlalu cepat, aku sudah merasa terancam olehnya. Aku ingin menjadi insinyur jiwa kelas 4 pada tahun depan. Menurut aku pikir dia tidak perlu waktu lama untuk mengejar aku. Fan Yu tersenyum. Kamu tidak harus begitu rendah hati. Perjalanan seorang insinyur jiwa menjadi semakin sulit saat kamu bergerak maju. Kakak junior kamu benar-benar memiliki tingkat bakat luar biasa dalam aspek ukiran susunan formasi, tetapi kultivasinya masih kurang. Jika dia ingin mengukir susunan formasi yang lebih tinggi, dia harus terlebih dahulu meningkatkan peringkat kultivasinya. Jika tidak,
dia tidak akan memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk menyelesaikan ukiran. Yu Hao, ini juga sesuatu yang harus kamu lakukan. Kamu harus bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi kamu. Jika aku tidak salah, kekuatan jiwamu seharusnya sudah mencapai peringkat 20. Aku akan membawamu ke Great Stardew Forest, karena kamu membutuhkan cincin jiwa yang cocok untuk meningkatkan lebih banyak lagi. Benar, kultivasi Huo Yu Hao sudah mencapai peringkat 20. Selain itu, dia telah mencapainya 2 bulan lalu. Selama 8 bulan terakhir ini, dia berkultivasi tanpa henti. Dengan bantuan Haodong Power, tingkat di mana kekuatan jiwanya meningkat tidak kurang dari tingkat peningkatan dalam penciptaan alat-alat jiwa. Ketika dia mencapai peringkat 20, masih ada waktu tersisa sampai liburan. Karena itu, Wang Ye menyarankan agar dia tidak terburu-buru untuk mendapatkan cincin jiwa. Sebaliknya, dia meminta Huo Yu Hao untuk terus berkultivasi dengan rajin. Menurut seorang Grandmaster dari generasi pertama Akademi Shrek, kultivasi Master Jiwa tidak akan berhenti begitu saja karena ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan cincin jiwa. Sebagai gantinya, Bottleneck secara alami akan membatasi itu agar tidak meledak ke atas. Dengan kata lain, meskipun Huo Yu Hao tidak akan naik pangkat setelah mencapai peringkat 20, kultivasi latennya masih akan terus meningkat. Namun begitu dia mendapatkan cincin jiwa keduanya, itu akan segera meledak ke atas. Karena itu, Huo Yu Hao terus berkultivasi. Kecepatan kultivasi Wang Dong juga sangat cepat. Berkultivasi dengan kekuatan Hao Dong bersama Huo Yu Hao telah menyebabkan kecepatan kultivasinya meningkat 2 kali lipat. Dalam 8 bulan terakhir, kekuatan jiwanya telah meningkat dengan 3 peringkat yang mengesankan. Dia sudah mencapai peringkat 28. Menurut perhitungan Wang Dong, dia bisa menembus peringkat 3 cincin pada musim panas paling lambat. Kecepatan kultivasi ini sudah cukup cepat untuk mengejutkan banyak orang. Huo Yu Hao diperlakukan sebagai murid inti dari Departemen Jiwa Martial secara alami tidak terbatas pada makanan saja. Para guru dari halaman dalam akan datang setiap minggu untuk memberi mereka beberapa petunjuk juga. Meskipun seseorang seperti dia, sebagai seseorang yang hanya bisa menikmati perlakuan sebagai murid inti, hanya karakter sampingan, jumlah hal yang dia pelajari benar-benar tidak kalah dengan yang lain. Guru, tidak perlu. Aku adalah salah satu juara penilaian mahasiswa baru, dan salah satu hadiah yang aku terima adalah untuk seorang guru untuk membantu aku mendapatkan cincin jiwa paling optimal yang bisa aku tahan. Kamu masih sibuk dengan riset kamu, jadi kamu tidak perlu menyusahkan diri sendiri. Fan Yu terkekeh. Baik. Aku lupa tentang itu. Kamu dapat mencari Direktur Du secara langsung, dia mengurus hal-hal ini. Kapan kamu berencana pergi? Huo Yu Hao menjawab, lusa. Aku akan berangkat besok pagi. Tolong jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk kembali lebih awal. Aku akan kembali segera setelah aku mendapatkan cincin jiwaku. Fan Yu mengangguk. Yu Hao, jika kamu hanya mencoba untuk meningkatkan jiwa bela dirimu, aku sarankan agar kamu mendapatkan keterampilan tipe serangan. Namun, aku menyarankan agar kamu rajin melatih deteksi spiritual kamu jika kamu ingin meningkatkan kemampuan kamu sebagai Soul Engineer. Namun, aku tidak bisa memberi kamu spesifik tentang cincin jiwa apa yang harus kamu peroleh. Selanjutnya, cincin jiwa yang kamu peroleh juga tergantung pada takdir. Dengan demikian, terserah pada kamu untuk membuat alat jiwa kamu. Iya. Aku akan mencatat itu, Guru. Huo Yu Hao mengangguk dengan serius. Namun, ini adalah pertama kalinya dia berbohong kepada Fan Yu. Dia tidak punya rencana untuk meminta Departemen Jiwa Bela Diri untuk membantunya mendapatkan cincin jiwa kedua untuk mata rohnya. Dia ingin melakukannya sendiri, karena dia menderita Sky Dream Icheworm. Begitu dia berpikir tentang bagaimana dia akhirnya akan menjadi Grandmaster Jiwa, dan bagaimana dia secara resmi membangunkan jiwa bela diri keduanya dengan bantuan Sky Dream Icheworm, dia tidak bisa menahan diri untuk berubah dari dalam ke dalam. Fan Yu melanjutkan, kami akan memulai liburan, jadi kamu tidak perlu terus bekerja lagi hari ini. Ayo, kembali ke asrama kamu dan berkemas. Beristirahat sebentar juga. Hichaito hanya bisa melebarkan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar gurunya mengucapkan kata istirahat. Pada saat dia meninggalkan area pengujian Departemen Alat Jiwa, langit sudah gelap. Cuaca hari ini sejujurnya tidak sehebat itu. Gerimis ringan berangsur-angsur turun, dan suara hujan deras membawa sedikit dingin ke malam musim semi. Namun, Huo Yu Hao tidak merasa bahwa hujan itu buruk sama sekali. Sebaliknya, dia merasa agak riang, seolah-olah itu menghilangkan kelelahannya.
Saat dia akan melangkah keluar ke hujan dan mengalami perasaan menyegarkan ini, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke kiri. Payung sudah dibuka, dan di bawahnya ada seseorang yang mengenakan seragam tahun 1. Rambut pendeknya yang berwarna merah muda kebiruan memancarkan keindahan peri di bawah malam hujan. Sementara mata biru kebiruannya yang besar juga dipenuhi dengan kecerdikan dan sedikit keterkejutan. Bahkan si Iron Man sedang bercanda. Dia berkata sambil tersenyum ke arah Huo Yuhao. Terkejut, Huo Yuhao memandang ke arahnya. Kenapa kamu datang? Sedang hujan. Kami akan berpisah lusa, jadi aku datang untuk menjemputmu. Pemuda itu membalik rambutnya yang pendek, biru muda, tatapan matanya agak aneh. Huo Yuhao terkekeh. Kamu tidak tahan berpisah denganku? Hanya ada 1 bulan sebelum kita semua akan kembali bersama. Ayo pergi. Kami akan kembali ke kamar kami terlebih dahulu. Dan aku tidak bermain-main, guru venue secara khusus mengizinkan kami pergi lebih awal. Orang yang datang untuk menjemputnya adalah Wang Dong. Setelah 8 bulan, Wang Dong yang masih berkembang juga tumbuh sedikit lebih tinggi. Hanya saja, dia belum tumbuh sebanyak yang dimiliki Huo Yuhao. Huo Yuhao sekarang sedikit lebih tinggi darinya. Kedua orang itu perlahan berjalan melintasi tanah basah ketika mereka kembali ke asrama mereka. Biasanya, Huo Yuhao akan berjalan melewati kampus secepat mungkin. Namun hari ini, dia melambat. Dengan pemandangan yang sama hujannya, dia langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Dengan demikian, mereka berdua sengaja melambat ketika mereka berjalan kembali ke asrama mereka. Apakah Departemen Alat Jiwa setuju untuk membantu kamu mendapatkan cincin jiwa? Wang Dong bertanya. Huo Yuhao mengangguk. Tentu saja. Lagi pula aku adalah murid inti dari Soul Tool Department. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak menyesal saat mengatakan ini. Untuk menjaga agar Sky Dream Iceworm dirahasiakan, dia tidak punya pilihan selain membohongi kedua pihak. Wang Dong menjawab, aku akan pulang juga. Aku juga pergi lebih awal dari kamu. Jadi, kamu harus menjaga diri sendiri. Sayang sekali aku belum mencapai peringkat 30. Kalau tidak, aku akan ikut denganmu untuk berburu beberapa Beast Soul. Itu pasti menyenangkan. Huo Yuhao terkekeh. Jangan kecewa. Sejak kami mendapatkan Haodong Power, bukankah kecepatan kultivasi kami meningkat dalam jumlah besar? Pergilah bertanya kepada siswa lain, siapa lagi yang menurut kamu dapat meningkatkan sebanyak kamu setelah mencapai peringkat 20? Setelah kami kembali dan lulus ujian kemajuan, kamu akan dapat mencapai peringkat 30 setelah paling banyak 2 atau 3 bulan. Aku belum mendapatkan cincin jiwa kedua aku, tapi aku rasa aku sekitar peringkat 22 atau lebih sekarang. Seiring berjalannya waktu, keuntungan yang kita dapatkan dari Haodong Power kita akan menjadi semakin jelas. Mari kita coba dan mengejar Dai Hua Bin dalam kekuatan jiwa pada saat kita berada di tahun 4. Selama 8 bulan terakhir, Huo Yuhao telah mendedikasikan energinya sebanyak mungkin untuk berkultivasi sebanyak mungkin. Dengan pangkatnya saat ini, dia bisa dengan tenang menghadapi Dai Hua Bin. Namun, ini tidak berarti bahwa kebenciannya telah hilang. Sebaliknya, dia telah menguburnya lebih dalam di dalam dirinya. Kebenciannya sudah mengakar dalam dirinya. Jadi bagaimana dia bisa menghapusnya dengan mudah? Dia tidak jelas seberapa tinggi kekuatan jiwa Dai Hua Bin dibandingkan dengan dia, tapi dia dengan aman memperkirakan itu berada di sekitar peringkat 33 atau lebih. Meskipun tingkat di mana kultivasi seseorang meningkat secara drastis menurun setelah melewati ambang peringkat 30, naik 3 atau 4 peringkat dalam setahun tidak akan banyak masalah dengan tingkat bakat Dai Hua Bin, ditambah kultivasi sebelumnya. Terlebih lagi, sepertinya dia berkultivasi dengan rajin setelah dia dikeluarkan dari kelas 1. Wang Dong tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa, karena sejumlah besar kepercayaan mulai muncul dari pandangannya. Rute yang mereka ambil bisa dengan mudah ditempuh dalam waktu sekitar 10 menit, tetapi mereka sengaja mengambil lebih lama. Saat mereka hendak mencapai kamar asrama mereka, Wang Dong tiba-tiba berkata, mari kita duduk di sebelah danau Dewa Laut untuk sementara waktu. Tidak mudah menemukan kamu bermain-main. Ini juga sudah lama sejak aku mencicipi ikan panggang kamu. Huo Yuhao agak malu. Aku tidak mempersiapkan apapun. Jika aku tahu kamu menginginkannya, aku pasti akan memanggangnya untuk kamu. Wang Dong tersenyum jahat dan mendorong payung ke tangan Huo Yuhao saat dia berkata, tunggu saja di sini. Setelah mengatakan itu, dia berlari kembali ke kamar asrama mereka secepat mungkin. Beberapa saat kemudian, ia muncul kembali dan memberi isyarat dengan gelang biru cerah di tangan kirinya menuju Danau Sigot.
Ayo pergi. Mata Huo Yuhao membelalak. Kamu sudah merencanakan ini sebelumnya. Wang Dong tidak menyangkal hal itu. Aku awalnya berencana untuk menunggumu selesai di malam hari dan menyeretmu keluar untuk bersenang-senang tengah malam, tapi aku tidak berpikir bahwa kamu akan selesai lebih awal. Ini waktu yang sempurna, kita akan pergi berlibur, dan sulit untuk beraktivitas sebentar. Bagaimanapun, jangan pernah berpikir untuk tidur malam ini jika kamu tidak membuatku kenyang. Huo Yuhao terkekeh. Baik. Selama kamu punya cukup bahan, aku akan terus memberimu makan sampai kamu tidak bisa bergerak. Di bawah atap asrama, kakek tua yang biasanya selalu tidur tidak bisa menahan matanya untuk sedikit melebar. Sudut mulutnya sedikit melengkung ketika dia menatap ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong, yang berlari ke kejauhan. Dia berpikir keras, saat itu, berapa banyak gadis yang mengatakan itu padaku. Dan setiap kali mereka mengatakan itu, akulah yang akan memberi mereka makan sampai mereka kenyang. Kedua sahabat ini benar-benar menarik. Setelah dengan bersemangat berlari menuju Danau Dewa Laut, Wang Dong mengangkat payung sehingga Huo Yuhao bisa menyalakan api. Hujan tidak terlalu deras, sehingga payung bisa menutupi seluruh area yang mereka pilih. Setelah pekerjaan hanya sesaat, api telah dinyalakan. Aroma unik arang mulai perlahan naik ke udara, tetapi tidak menyebar karena cuaca hujan. Kabut mulai muncul di atas Danau Dewa Laut, dan perlahan menyelimuti Pulau Dewa Laut yang jauh. Danau yang berkabut itu pada gilirannya memberikan perasaan dingin namun lembab, sementara api unggun yang sekarang memberi Huo Yuhao dan Wang Dong gelombang kehangatan. Keduanya memandang satu sama lain pada saat yang hampir bersamaan, pipi mereka memerah karena pantulan api unggun. Ketika mereka tersenyum satu sama lain, perasaan hangat sepertinya masuk ke hati mereka. Setelah memasang tungku dan meletakkan ikan mentah di atasnya, Huo Yuhao mulai memanggang mereka dengan perhatian penuh. Konsentrasi di wajahnya tidak kurang dari ketika dia mengukir susunan formasi ke inti alat jiwa. Wang Dong berdiri di sampingnya, mengangkat payung. Namun, bukannya melihat ikan yang sedang dipanggang, dia melihat wajah serius Huo Yuhao. Udara sejuk, tungku panas, dan ikan tenggiri keemasan, yang mulai mengeluarkan aroma wangi, membuat sketsa gambar bergerak saat digabungkan. Ketika Wang Dong menatap Huo Yuhao, dia secara naluriah tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan adegan ini. Dia juga cukup menikmati pikiran Huo Yuhao memanggang ikan untuknya, dan dia sendiri. Akhirnya, Huo Yuhao selesai memanggang ikan pertama. Huo Yuhao segera menyerahkannya kepada Wang Dong dan berkata, "Makanlah selagi panas." "Ya." Wang Dong mengambil ikan dari Huo Yuhao, dan memakan ikan itu dengan hati-hati. Aroma ikan bakar Huo Yuhao, yang belum pernah dicicipinya begitu lama, menyebabkan matanya agak merah. Ketika dia memanggang ikan lagi, Huo Yuhao berkata, "Berbicara tentang ikan bakar, kita harus memanggil Guru Xiao ya, kakak lelaki, dan Xiao Xiao. Mereka juga menikmatinya." "Tidak mungkin. Kamu milik aku hari ini." Wang Dong berseru. Terkejut, Huo Yuhao mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Wang Dong. Ketika dia melakukannya, dia melihat ekspresi agak keras kepala di mata Wang Dong yang biru. "Maksud aku, ikan panggang kamu adalah milik aku," Wang Dong buru-buru menyela. Kontras antara langit gelap dan api unggun menyebabkan wajahnya tampak sangat memerah. Setelah itu, mereka terus makan ikan bakar begitu lama sehingga mereka bahkan tidak tahu berapa lama mereka makan. Hanya setelah mereka kenyang barulah mereka kembali ke kamar asramanya. Begitu mereka kembali ke kamar asrama mereka, Huo Yuhao berbaring di ranjang kayu kerasnya. "Ah, rasanya menyenangkan mengisi diriku sendiri. Aku sudah memutuskan untuk malas sepanjang hari besok, dan tidur nyenyak malam ini. Kamu benar, kita harus istirahat sebentar." "Tidak, bangun dan berkultivasi." Wang Dong berjalan mendekatinya dan menariknya ketika senyum sarkastik muncul di wajahnya. "Kamu tidak bisa serius." Huo Yuhao meratap. "Sangat sulit bagiku untuk beristirahat akhir-akhir ini." Wang Dong menjawab, "Kami berpisah lusa, jadi kami harus memanfaatkan sisa waktu kami untuk berkultivasi bersama. Kamu dapat melakukan Go Off sendiri ketika kamu tidak memiliki Haodong Power. Ayo, bangun." "Baik." Dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, Huo Yuhao perlahan bangkit. Tepat saat dia akan duduk dalam posisi bersila di tempat tidur kayunya, Wang Dong tiba-tiba berkata, "Kemarilah. Melihat bahwa kami akan berpisah, dan kamu baru saja memanggang begitu banyak ikan untuk aku akan membiarkan kamu duduk di sini sementara kamu bercocok tanam." "Hah?" Huo Yuhao tertegun.
Setelah itu, dia tersenyum licik ketika dia memandang ke arah kasur Wang Bulu yang ditutupi bulu, lalu dengan patuh melompat ke tempat tidur Wang Dong tanpa keberatan. Siapa bilang kamu bisa bangun di sini sekarang? Pergi ganti ke set pakaian bersih. Wang Dong buru-buru berteriak. Namun, Huo Yuhao sudah duduk dalam posisi bersila. Kamu harus berhenti memiliki begitu banyak kebiasaan buruk. Cepat, matahari akan terbit jika kita tidak segera memulai. Hanya setelah mendengar Huo Yuhao mengatakan ini, Wang Dong duduk di hadapan Huo Yuhao, sebuah ekspresi yang agak tidak rela muncul di wajahnya. Setelah itu, keduanya menekan telapak tangan mereka satu sama lain dan mulai mengedarkan Hao Dong Power. Saat mereka menutup mata, senyum tipis muncul di kedua wajah mereka. Pagi hari berikutnya. Begitu mereka bangun, Huo Yuhao dan Wang Dong merasa bahwa pikiran mereka benar-benar segar, mungkin karena malam yang damai yang mereka miliki. Hari ini adalah hari terakhir kelas 1 mereka, karena liburan Shrek Academy akan resmi dimulai besok. Setelah sarapan, mereka menuju ruang kelas mereka lebih awal. Fan Yu sudah memulai liburan Huo Yuhao, jadi dia tidak perlu pergi dan melatih penciptaan alat jiwanya hari ini. 11 bulan telah berlalu sejak dia memasuki Akademi Shrek, namun dia tidak pernah sesantai hari ini. Perasaan santai yang menyelimuti seluruh tubuhnya membuatnya merasa hangat dan nyaman. Huo Yuhao memutuskan bahwa dia tidak akan peduli dengan hal lain hari ini. Dia akan beristirahat dengan baik hari ini. You Yi dan Wang Yan berjalan ke ruang kelas bersama. Kapanpun Zhuo Yi ada di sana, terlepas dari jam berapa sekarang, suasana di kelas 1 hanya bisa digambarkan dengan menggunakan kata hikmat. Hari ini tidak terkecuali, bahkan jika liburan dimulai besok. Pada titik ini, tidak ada yang berani memprovokasi bunga hegemonik yang dikenal sebagai You Yi. Jika pikiran lamanya tiba-tiba meledak, tak satu pun dari mereka yang bisa mengatasinya. Wang Yan berjalan ke panggung, sementara You Yi berjalan menuju bagian belakang kelas dan duduk di kursi kosong. Para siswa, ini akan menjadi hari terakhirmu di tahun 1. Akademi belum mengatur tugas untukmu. Aku akan memberi kamu semua kata perpisahan, maka kamu dapat kembali dan mengepak barang-barang kamu. Begitu Wang Yan mengatakan ini, seluruh kelas segera meledak menjadi sorakan. Mereka bahkan tidak peduli kalau You Yi ada di sana. Karena liburan akan segera dimulai, setiap orang memiliki hati untuk pulang. Lagi pula, siapa yang tidak mau pulang dan melihat kerabat mereka? Tentu saja, mereka yang tidak memiliki kerabat adalah pengecualian untuk ini. Wang Yan tersenyum. Kita semua bekerja keras tahun ini. Aku dapat mengatakan dengan bangga bahwa kamu adalah kelas yang paling luar biasa yang pernah aku ajarkan. Atas nama You Yi dan aku sendiri, kami berterima kasih atas kerja kerasnya. Kerja keras kamu akan membawa kemuliaan bagi kami di kelas 1. Namun, kata Wang Yan, tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan, tidak seperti akademi lainnya, Akademi Shrek tidak memiliki ujian akhir. Mengenai alasannya, aku yakin semua orang sudah tahu. Kami akan menguji apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi siswa tahun kedua di awal tahun depan. Karena itu, kamu tidak bisa santai sama sekali, bahkan ketika kamu kembali ke rumah. Kamu harus bekerja lebih keras selama bulan berikutnya. Ini adalah satu-satunya cara kamu dapat melanjutkan belajar di Shrek Academy tahun depan. Aku menyukai setiap orang dari kamu, jadi aku berharap bahwa kita tidak harus mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun tahun depan. Nah, sekarang, aku akan memberitahumu beberapa poin utama mengenai tes kemajuan. Kamu harus ingat ini, bagian pertama dari tes kemajuan tidak memiliki persyaratan keterampilan. Ini menguji kekuatan absolut kamu, atau dengan kata lain, kekuatan jiwa kamu. Jika kamu ingin masuk ke tahun 2, kamu harus menjadi peringkat 20. Jika kamu belum mendapatkan 2 cincin jiwa pada saat kami mengambil tes kemajuan, aku sarankan kamu tidak perlu repot datang tahun depan. Terlepas dari seberapa baik kamu melakukan selama penilaian lain, itu tidak akan ada gunanya jika kamu belum mendapatkan 2 dering. Akademi tidak akan mengubah aturannya untuk siapapun. Dengan demikian, jika kamu seorang siswa yang belum mencapai peringkat 20, kamu harus berkultivasi untuk hidup kamu. Pada saat yang sama, kamu juga harus mendapatkan cincin jiwa kedua untuk membuktikan bahwa kamu telah mencapai level Grandmaster jiwa. Namun, memiliki kultivasi 2 cincin tidak berarti bahwa kamu pasti akan lulus ujian kemajuan. Bahkan Guru You dan aku tidak tahu secara spesifik tes kemajuan pada saat ini. Namun, aku dapat memberitahu kamu tes kemajuan